everyone. Welcome to Sunday Life Talk Show. It is the third week of the month of March 2021. What a joy to meet all of you again, to be here on this live, to minister to all of you again. It is all because of the goodness and because of the mercy of our Lord and Savior Jesus Christ. So, without further ado, today we'll be talking with Pastor David Tamak. He is a pastor and he is also a admin of Pagi Saat Teduh Ministry. If you are update with the Renungan Harian of Christians, daily devotions of Christians, I'm sure you might be seeing this Instagram account. I've been ministering for a few years with many blessings posting. They have posted a lot of blessing words from the Bible, and it has been a lot of blessing to many people. So he'll be sharing with us how he started this ministry and many more. So without further ado, let's prepare our hearts and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this day, Lord, that you have given us today, Father. A good day, Father, a blessed day, Father, a merciful day, Lord. Lord, right now we want to worship you, Father. Let your Holy Spirit be in our heart, be in our houses, Lord. Fill us with your Holy Spirit. We also pray for the talk show. We pray, Lord, give us a good connection of the internet, Father. Let everything go smoothly, Father, and let your name be glorified, Lord. Thank you, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Let's prepare hearts and let's worship the Lord. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, haleluya, thank you Lord. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Mari nyatakan. Setiap waktu, yes Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, we worship you Lord. Kami angkat kedua tangan kami. Kami angkat pujian kami. We worship you Father. We adore your blessed name Jesus. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Thank you Jesus. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar
firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. We worship you, God. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hallelujah. Wow, what a great God we serve. Amen. Wow, what a worship. I always enjoy the moment of worship. Karena when we worship the Lord, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji namanya, di situ terjadi perkara-perkara yang dahsyat. Di situ terjadi mujizat, di situ terjadi kelepasan, di saat itu terjadi segala keajaiban yang pernah ada. Karena firman Tuhan pun mencatat hal yang demikian. Ketika umatnya berdoa, ketika umatnya memuji, ketika umatnya menyembah, di situ hal-hal besar dan ajaib terjadi. Haleluya. So I think we still need to wait for Pastor David to join us, or we'll invite him. We will send him invitation. We will invite Pastor David. No, we'll invite. Yeah, we'll invite. We'll invite Pastor David through his account Bagi Saat Teduhku, so he can join us in this live. So yeah, we are inviting him
hope you take this time to share to your friends and to your family that we are live, so they can also join us as one family of Christ, hearing His word, discussing about His goodness, so we can also learn something. If we are blessed, we should also be a blessing to others by sharing this um, poster and link, so they can also join. Okay. Okay, so we'll still do it. Jesus. Okay. We'll still wait for Pastor David to join us. Okay. Okay, I think we need to send the second invitation so that he can join us. Please be patient with us, guys. Maybe Pastor David has some connections, maybe problem. Okay. So, yeah, we are inviting him so he can join us. Okay, yes, join us. So, yes, kita tunggu supaya koneksinya segera tersambung. Shalom, Pastor. Halo, Shalom Shalom. Derats. Ini aku manggilnya Derats atau siapa ya enaknya? Panggil Daniel aja, Pak. Oh, Daniel ya. Oke, siap. Siap. Halo Thank you, Daniel. Pastor David, Apa untuk kabar? Sehat? waktunya. Sehat, Pastor. Pastor gimana? Puji Sehat? Tuhan, sehat, Puji keadaan Tuhan, luar baik. biasa. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih, Pastor, beberapa hari ini? Beberapa hari ini mungkin lagi sibuk ya, masih menyelesaikan kuliah, lagi ngambil S2 teologi kan. Luar Terus memang ya sibuk ini aja kalau ada undangan pelayanan sama memang masih ada usaha yang juga aku kerjakan juga gitu. Wah, luar biasa sekali. Keren-keren. Aku nggak menyangka ternyata seorang Pastor David, seorang MTH yang sedang berbicara bersama dengan aku pada sore hari ini. Mantap sekali. Sedap-sedap. Puji Pastor, aku Tuhan. mau Ya, tahu nih. Pastor kan sekarang melayani di Pagi Saat Teduhku Ministries dan ya menjadi berkat yang sangat luar biasa ya, terutama bagi anak-anak Tuhan di Instagram. Aku pengen tahu, ya. memang ini ya Pastor yang menjadi satu kerinduan Pastor dari sejak Pastor masih mungkin remaja pada waktu itu, atau mempunyai cita-cita yang lain, Pastor? Oke, jadi sebenarnya aku tuh nggak yang terlalu anak pelayanan banget awalnya gitu. Tapi kan kemarin itu sempat melalui banyak ujian ya. Salah satunya kemarin tuh jadi aku sempat kayak beli mobil bekas gitu kan. Nah, rupanya saat awal lihat mobilnya bagus, tapi saat aku terima itu tuh udah banyak yang dirubah gitu ya, udah banyak yang diganti spare partnya. Nah akhirnya aku protes dan itu lewat media online. Lewat media online waktu itu lewat surat pembaca yang ada di Kaskus gitu ya. Nah Oke. rupanya setelah aku taruh di situ itu mungkin cukup happening dan banyak yang baca sampai 1 jutaan orang lebih. Nah mungkin dari pemilik showroomnya jadi kurang terima dan dia melaporkan ke polisi waktu itu. Dan akhirnya singkat cerita ya, walaupun aku udah doa pada saat itu ya biar
biar supaya Tuhan apa ya kayak ya supaya Tuhan kasih keputusan bebas lah gitu misalkan ya. Dan akhirnya singkat-singkat cerita sampai ke pengadilan dan ternyata aku diputus masuk di dalam penjara kena Yes. undang-undang ITE, kena undang-undang ITE itu selama kurang lebih 2 bulan gitu. Dan ya itu ya jalannya Tuhan ya. Jadi kita tuh seringkali kan kita suka buat paksakan kehendak kita ya kepada Iya. Tuhan. Ya mungkin pada momen itu aku juga paksakan kehendak aku gitu ya bahwa Tuhan aku pengen bebas, aku pengen lepas ya kan aku udah puasa, aku udah jungkir balik lah doanya segala macam nangis-nangis ya. Ternyata Ya. memang ya at the end kita tuh harus belajar untuk paksakan kehendaknya Tuhan ada di dalam hidup kita gitu. Jadi karena kan gini, ya mungkin itu berat ya, kayak misalkan aku harus masuk penjara karena itu bukanlah comfort zone aku gitu kan, tiba-tiba harus ada di satu sel isi 400 orang dan itu adalah penjahat gitu kan yang mereka menyeramkan segala macam gitu kan. Tapi ya aku memang harus mengalami itu karena itulah kehendak Tuhan pada momen itu untuk aku. Dan ya pada saat aku jalanin aku nggak ada ngerti kan maksud Tuhan tuh apa, tapi saat aku minta tolong aku apa paksakan kehendak aku, ternyata at the end kehendak Tuhan lah yang betul-betul jadi gitu ya. Dan singkat-singkat cerita akhirnya aku keluar udah kurang lebih 2 bulan ada di dalam ya keluar. Dan ternyata pada saat itu Tuhan bawa aku lebih ke pelayanan yang sosial media. Dan pada momen itu aku tuh baru mulai rintis akun rohani ini dan itu nggak ada niatan buat masuk ke pelayanan seperti ini gitu. Awalnya aku tuh hanya sharing-sharing saat-saat teduh aku melalui story story akun eh, ininya akun David Tambok gitu. Akun David Oke. Tambok itu aku hanya sharing saat-saat teduh aku setiap pagi melalui story dan nggak taunya banyak yang terberkati segala macem. Nah taunya dari mama aku bilang sayang banget kalau story-storynya cuman 24 jam aja gitu kan. Nah akhirnya aku coba untuk simpen di handphone. Nggak taunya di handphone memori handphone juga penuh ya namanya anak Iya, muda ya jadi pasti. suka penuh ya ada game lah ada apa gitu kan dan Ya. akhirnya aku mikir ya udah deh aku simpen di satu akun lagi. Makanya namanya simple banget bagi sateku, bagi saat teduhku karena memang ya Wow. kakak itu cuman mau bagiin aja saat-saat teduh kakak. Jadi nggak ada niatan bakal jadi besar seperti sekarang. Tapi dari hal ini kakak belajar gitu ya. Saat Iya, iya. kita mau membiarkan kehendak Tuhan untuk nyata ada di dalam hidup kita, walaupun itu mungkin berat ya, rasa-rasanya kayak wah kita kayak harus eh, apa ada pergumulan yang hebat gitu kan kayak Iya. wah Betul. udah doa biar jangan masuk penjara taunya masuk ya kan tapi kita Iya. harus tetap paksakan kehendak Tuhan itu biar betul-betul jadi ada di dalam hidup Wow. kita meskipun itu Yes. berat pasti kita kayak pergumulannya hebat juga gitu kan aduh saya ini orang baik saya orang pelayanan kok tiba-tiba masuk masuk penjara gitu kan tapi ternyata di balik semuanya yang mungkin pada saat kakak di dalam penjara kakak nggak ada yang bisa lihat itu gitu kan dan ternyata at the end ternyata Tuhan mau pakai kakak juga melalui sosial media jadi kakak Amin. ya Haleluya. bisa dibilang kasusnya itu kan karena sosmed ya, undang-undang Betul. ITE gitu kan, lewat surat Benar. pembaca. Tapi ternyata Tuhan mau buktikan bahwa melalui kelemahan kakak, justru disitulah kekuatannya Tuhan. Ya, jadi kalau orang mikir, wah kayaknya kakak ini udah bermasalah nih soal soal sosmed, udah pernah kena undang-undang ITE. Tapi Betul. ternyata dari sosial media yang bermasalah itu, Tuhan bawa hari-hari ini bagi Sateku tuh udah memberkati kurang lebih di 85.000 lebih followers yang ada di Wow. bagi Sateku gitu. Jadi Wow. Luar biasa. ya itu perjalanannya ya. Kenapa bisa Hmm. sampai ada akun bagi Sateku ini gitu. Wish. Semoga memberkati juga nih teman-teman lain yang ikut mendengarkan.
luar biasa gitu, sekali. Itu berapa tahun Daniel. yang lalu Kak ceritanya? Apakah Mm-mm. 2020 atau kapan Kak? Dari kapan ini Nah, ceritanya? jadi kakak itu kasusnya itu di November 2000 di September 2018 dan itu Oke, ya, ya. bertepatan kurang lebih seminggu setelah kakak ultah tuh. Setelah kakak ultah, Oke. taunya putusannya masuk penjara dan kakak harus berangkat ke Salemba waktu itu. Hmm, Dan hmm, baru keluar itu di kurang lebih di Desember atau di akhir November lah gitu. Kakak agak-agak lupa. Dan kakak baru mulai merintis akun itu di Maret 2019-nya gitu. Jadi kayak wah, ya bener-bener pekerjaan Tuhan aja gitu. Karena kakak pun nggak ada niat merintis akun sebenarnya. Cuman hmm, dari hmm, sepanjang keluar penjara dari Desember sampai kakak Maret, kakak cuman sharing di story kakak aja gitu. Sharing di hmm, story kakak, taunya banyak yang komen, banyak yang bilang bagus, banyak yang hmm, terberkati gitu kan. Ya hmm, hmm, akhirnya setelah tahu seperti itu, mama bilang sayang banget tuh hilang gitu. Jadi balik lagi ke cerita itu sampai akhirnya di benar, Maret kakak coba pindahkan ke akun yang namanya Bagi Sateku. Jadi makanya juga namanya nggak yang rohani banget soalnya ada beberapa juga ya keluarga dari Bagi Sateku ya, ada yang dari Kupang, ada yang dari mana. Mereka tuh awalnya ketemu akun ini mikirnya malah restoran sate gitu. Taunya loh malah iya, iya, firman iya. Tuhan gitu, tapi jadi Betul, betul, betul. terberkati sih. Iya, Iya, gitu iya, iya. Luar ceritanya. biasa. Luar biasa. Ini bukan memberi makanan jasmani, tapi memberi makanan rohani yang mengenyangkan ya. Luar biasa Betul sekali. Daniel, wow. Keren, Iya. keren. Nah, aku pengen tahu, memang kakak berasal dari keluarga yang memang udah cinta Tuhan ya, Kak? Iya, jadi memang ya sebenarnya sih kalau dibilang cinta Tuhan iya ya, tapi pada momen itu ya gimana ya? Mungkin kakak masih sering terbawa dengan ajaran gereja bahwa kan gini ya, kita tuh Hmm. mencintai Tuhan karena untuk mendapatkan berkatnya Tuhan gitu ya. Jadi Oh, ya oke. kan dan memang ya banyak gereja dulu mengajarkan kan seperti itu ya bahwa kita harus Wow. cinta Tuhan biar kita Hmm. diberkati, Berkati. biar kita Nah, jadi orang kaya, jadi orang ya, ya, berhasil, jadi orang betul. sukses. Nah, gitu. Keren, Nah, keren. makanya ketika kakak masuk penjara itu kan kayak seakan-akan, waduh, kenapa begini nih Tuhan gitu kan? Hmm. Kayaknya kok Hmm. jadi beda sama yang saya tahu selama ini gitu. Dan Hmm. dulu kalau dibilang pelayanan, kakak pelayanan juga, tapi ya itu sikap sikap hatinya masih kurang benar gitu. Pikiran kakak tuh cuman, oh kakak pelayanan pada zaman dulu, yaitu ya karena kalau kita tidak pelayanan nanti Tuhan marah, malah ke Tuhan malah ambil berkatnya, malah ambil segala hal yang ada di dalam hidup kita. Nah, lebih ke karena itu gitu. Jadi kayak karena ada rasa ketakutan, ada rasa ya buat jaga-jaga aja apa yang Tuhan kasih gitu kan. Nah, Hmm. ternyata itu adalah sebuah sikap yang salah gitu ya karena Betul. at the end kita harus percaya bahwa ya penyertaan Tuhan itu segala masa dan segala waktu. Bahkan dalam hal-hal yang paling berat Tuhan izinkan bahwa karena Tuhan punya maksud dan punya rencana. Benar. Contoh kayak kakak tadi gitu kan sharing kan. Kakak Betul. ya kayak bener-bener loh kok masuk penjara, loh kok seperti ini ya teman-teman pada banyak yang ninggalin juga gitu kan. Tapi Nah, ternyata pada momen saat ngalamin kakak nggak ada ngerti gitu kan. Tapi ternyata justru di dalam penjara kakak banyak dibentuk Tuhan soal pelayanan. Kakak bisa langsung melayani orang yang dihukum mungkin seumur hidup ada di dalam penjara, ada yang 15 tahun karena membunuh segala macam gitu kan. Dan itu jadi pengalaman baru dalam kakak melayani Tuhan gitu kan. Dan ternyata setelah kakak di dalam dan kakak melayani mereka, ternyata sepahit-pahitnya gitu ya, hmm. sejelek-jeleknya hidup orang, ternyata ketika mereka mendengar kasih Kristus, wow, luar biasa loh. Mereka bisa nangis, mereka bisa merasakan pelukan kasih Tuhan, mereka bisa berubah, mereka bisa Benar. jadi melayani Tuhan. Bayangkan kasih Tuhan. Jadi kakak pengen bilang gini ya, seancur-ancurnya hidup kamu,
sepahit-pahitnya hidup kamu sekalipun, kasih Tuhan tetap jauh lebih besar daripada semuanya itu. Yes. Yes. Yes, Amin. benar. Yes. Gitu. Karena itu yang kakak real alamin gitu, Benar. Daniel. Dan memang ketika kakak sharing tentang kasih Tuhan, wah, semua tetap merasakan kasih Tuhan, mereka mau berubah, mereka mau jadi lebih baik. Dan itu benar-benar jadi modal pelayanan kakak sampai hari ini ya. Yang mungkin kalau kita cari di S2 dari teologi atau dari jurusan yang lain, ya kita nggak akan dapet. Tapi Benar. memang kakak harus melalui itu gitu. Wow, luar biasa. Kak, selain dari Yes. pembelajaran tentang pelayanan yang sesungguhnya, tentang Mm-mm. betapa pentingnya untuk kita mengasihi Tuhan dan bahwa Tuhan mengasihi kita, apa sih Kak pelajaran yang benar-benar Kakak pelajari gitu dari kasus yang Kakak alami ini Kak? Kan bagaimanapun ini kan merupakan ya sebuah undang-undang Kak yang Ya. tanpa Kakak sengaja tiba-tiba malah menjadi sebuah jeratan gitu Kak untuk sampai Kakak masuk ke dalam penjara gitu Kak. Ada nggak sih Mm-mm. pelajaran lagi yang Kakak pelajari gitu Kak dari kasus ini tuh bagi kehidupan Kakak? Oke. Ya mungkin pelajaran yang kakak bisa pelajarin adalah ya bahwa eh, terlepas dari permasalahan kasusnya ya. Cuman yang kakak lihat adalah ya kadang Tuhan itu bawa kita ke tempat atau tujuan-tujuan yang mungkin bisa jadi bedanya jauh 180 derajat dengan apa ya? Dengan harapan kita gitu ya. Tapi yang bagian kita perlu perlu kita pegang itu gini, bahwa Hmm, mungkin kita nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa, ya masa betul, depan Daniel seperti apa. Tapi betul, yang kita perlu pegang dengan pasti adalah kita tahu kita berjalan dengan siapa. Mungkin masa amin, depannya kita nggak ada tahu, masa depan benar, seperti apa kita nggak ada tahu. Tapi kita tahu betul, kita berjalan dengan siapa. Kita tahu persis siapa yang pegang tangan kita. Nah, itu yes, tuh ternyata jadi pelajaran yang berharga banget bagi kakak yang pada momen itu kayaknya kan ya gimana sih Daniel ya kita kayak mikir kan hmm, wah udah masuk penjara kira-kira gue keluar bakalan jadi apa gitu ya kan betul, betul, bakalan terus ya, apakah gereja masih terima gue atau enggak gitu kan nah, karena gue udah nah bekas itu, napi gitu kan. betul, betul, Mungkin ya, buat lamar kerja juga sulit gitu kan sulit, tapi ya, 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 tapi ternyata ketika kita tahu hidup kita dipegang oleh siapa, walaupun masa depannya kita masih belum tahu bakalan kayak apa gitu ya, tapi kita tahu hidup kita sudah dipegang oleh siapa. Wow, gila. Itu kita benar-benar kayak berjalan itu ya udah modalnya percaya aja gitu dan itu benar-benar nyata bagaimana Tuhan bawa ya dari hanya akun rohani sebenarnya ya mungkin banyak betul, betul, pester-pester lain yang jauh lebih inilah ya lebih istilahnya mereka nggak usah pakai kendaraan kayak akun rohani atau apapun tapi memang mereka sudah lama ada di dalam dunia pelayanan. Nah kakak itu bisa dibilang masih anak bau kencur ya karena masih 2019 gitu kan baru mulai dari akun rohani dan prosesnya berjalan tapi dari akun rohani ini Tuhan bawa sampai bisa melayani ke amin, luar negeri, sampai keluar daerah gitu dan itu wow, benar-benar karena kasih karunia Tuhan gitu. Karena yes, karena yes, kalau kakak lihat ke diri kakak, memang seperti tidak mungkin, seperti mustahil gitu. Karena tadi yang kakak bilang, kakak ini ex napi ya kan dan kakak ini betul, bisa dibilang ya kalau daftar kerja juga udah sulit gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bisa pakai apa yang jadi kelemahan kita jadi kekuatannya Tuhan gitu. Dan itu sangat luar biasa kalau menurut kakak ya gitu sih Daniel. wow, luar biasa. Kak, Mungkin itu sebelum beberapa yang kakak bisa pelajarin ya dari kejadian ini. wow, dahsyat sekali sih Kak. Kak, sebelum Yes. terjadi itu semua Kak, Kakak pelayanan sebagai apa sih Kak sebelumnya? Oke. Nah, jadi kakak itu pelayanan sebelum mungkin dari kapan ya? Dari taruhlah ya dari 2017 kali ya, dari 2017 dari 2000 sebenarnya kakak udah
pelayanan terus. Dari kakak 2012 pun kakak udah pelayanan. Nah itu dulu kakak pelayanan di gereja Tiberias ya pernah ya. Nah itu sampai ke 2017 kalau kakak nggak salah ingat. Sampai akhirnya kakak pindah ke GBI. Nah itu di GBI sendiri kakak itu sebagai ketua pembina dari kaum muda gitu, dan itu kakak udah pelayanan gitu, cuman memang sikap hatinya itu sih yang masih belum bener ya, dan itu yang mungkin Tuhan ingatkan gitu kan, karena kan dulu memang kakak memang seringnya dapetnya kan yang apa ya, kurang lebih pengajaran yang seperti itu ya, kalau mungkin Daniel tahu ya kan, bahwa kan itu sangat kuat ya di gereja-gereja yang alirannya seperti itu ya, bahwa oh kita dengan ini kita pasti sukses, kita pasti berhasil gitu-gitu ya. Dan kakak sih bukan bilang itu hal yang salah ataupun seperti apa ya, mungkin itu imannya orang kan beda-beda. Cuman kalau dari kakak bahwa ternyata dalam mengikut Tuhan itu ya kita harus melihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang beda dari masing-masing kita. Tuhan punya rencana buat Daniel apa, Tuhan punya rencana buat kakak apa, dan dan pasti ukuran juga sukses, ukuran berhasil tiap orang juga beda-beda gitu ya. Ada orang yang menjadikan mungkin 5 rumah, 10 rumah itu udah banyak dan itu udah sukses gitu ya. Tapi ada orang yang menjadikan kunci sukses dia ketika dia bisa membantu orang. Dia bisa nolong orang lain. Contoh kayak Mother Teresa ya. Dia itu nggak yang berpikir harus punya mobil berapa gitu kan. Tapi yang luar biasa yang kita bisa lihat ya dari salah satu contohnya dengan Mother Teresa gitu ya. Dia peluk orang lepra, dia peluk orang kusta, dan dia tidak pernah malu melakukan itu. Bahkan ketika ada wartawan tanyakan, kok kamu nggak yang jijik sih melukin orang kusta, melukin orang lepra? Apa kamu nggak ada takut kena virusnya gitu ya, atau ketularan gitu kan? Jawaban Mother Teresa sederhana banget. Jawaban dia begini, bahwa ya mau dia orang kusta, mau dia orang lepra, saya peluk. Kenapa? Karena saya melihat Yesus ada di dalam hidup mereka. Dan itu kalau buat kakak adalah ukuran sukses setiap orang yang beda-beda gitu. Dan kita dan kita tidaklah bisa menjadikan satu patokan sebagai ukuran sukses bagi semua orang. Ya mungkin ada orang yang senang dia bisa berhasil kaya, tapi ternyata banyak juga yang punya ukuran suksesnya sendiri-sendiri. Dan kayak Mother Teresa, ya dia betul bagaimana dia melakukannya, bahwa kalau kita lihat ya dalam firman Tuhan kan jelas dalam penghakiman terakhir ya, itu dituliskan bahwa ya kamu ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberikan aku minum, dan ketika aku di dalam penjara kamu kunjungi aku. Terus mereka nanya, loh kapan Tuhan kami melihat kamu seperti itu gitu kan? Dan jawaban Tuhan tuh keren banget menurut kakak. Jawaban Tuhan adalah, apapun yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, itu tuh ukuran orang beda-beda, dan itu sebenarnya adalah standar yang Tuhan berikan loh. Tapi orang seringkali punya standar ukurannya masing-masing. Standar ukuran berhasil, ukuran sukses. Padahal at the end nanti kita ya, ketika penghakiman terakhir, ternyata ketika ketemu Tuhan, Tuhan tuh bukan nanya berapa banyak mobilnya Daniel, Tuhan nggak ada nanya berapa banyak rumahnya Daniel ya. Tapi yang Tuhan tanya, berapa banyak Daniel menolong orang lain yang membutuhkan, yang istilahnya mereka tuh begitu berat dalam menjalani hidup, dan berapa banyak Daniel bisa tergerak untuk turun ke mereka. Dan ketika Daniel tergerak, sebenarnya Daniel lagi melihat sosok yang Daniel cintai, yang Daniel rindu-rindukan, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Dan itu adalah ukuran yang firman Tuhan katakan. Gitu loh. Jadi itu sih ya. Jadi kalau buat kakak ya kurang lebih perjalanan pelayanan kakak
seperti itu ya. Jadi sebenarnya baru benar-benar kakak tahu pelayanan yang sesungguhnya, yang real, yang benar-benar dengan tujuan dan motivasi yang benar itu setelah kakak masuk ada di dalam penjara itu. Jadi dari 2018 itu Tuhan benar-benar ubahkan pola pikir kakak, cara pandang kakak ya, bahwa mengikut Tuhan itu harus selalu berkat gitu ya, gitu-gitu ya. Ternyata bahwa walaupun ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, ternyata di situ tetap ada berkat Tuhan. Nah, itu adalah paradigma yang baru kalau buat kakak, karena yang selama ini kakak tahu kan, oh kita bakal jadi orang sukses, kita bakal pendidikan di luar negeri, kita bakal, nah itu kan ukuran sukses masing-masing orang yang beda-beda ya. Tapi ketika kakak menjalani pelayanan yang sesungguhnya, ternyata ketika hidup kita bisa menjadi dampak bagi orang lain, itulah pelayanan yang sangat mahal ya kak. Kenapa? Karena itulah standar dari yang Tuhan berikan ada di penghakiman terakhir. Gitu sih mungkin Daniel. Keren. Wow, mantap. Kak, Puji kan Tuhan. Ya, kejadian semua itu Kak, terus mulai tulis satu dan lain sebagainya. Tadi Kakak bilang menjadi berkat yang sangat luar biasa, benar. Cuman aku pengen tahu nih Kak, dari ya. semua orang Kak yang merasa terberkati dari apa yang Kakak tulis, pernah nggak sih Kak ada beberapa orang yang mungkin, ya namanya manusia dan dunia pasti ada yang namanya cibiran dan mungkin ngatain atau gimana. Pernah nggak sih Kak ada yang bilang langsung gitu ke Kakak yang DM atau sok gini mentang-mentang Hmm, apa udah bekas dari penjara juga masih aja begini. Pernah nggak sih hmm. Kak ngata-ngatain gitu? Ya, nah jadi memang itu hal yang kakak sering banget alamin ya waktu awal-awal gitu ya. Iya, Bahkan iya, iya. nggak usah dari orang luar ya, dari Ah, teman-teman yang istilahnya tahu kita gitu ya, teman-teman ah, SMA, teman-teman ya. kuliah gitu kan, kayak mikirnya, Hmm, hmm, lah mau jadi pendeta ngapain gitu loh. Terus juga mereka bilang kan, ngapain lu hmm. sharing-sharing ayat lu gitu kan, Ah, kebakaran ah, lu nanti gitu kan. Dan itu hal yang menurut kakak sih ya memang kita harus hadapin gak sih gitu, karena betul, ya betul. ketika kita pilih suatu jalan ya, jalan Hmm, ya, entah pun Daniel pilih jalan apapun yang ada di dalam hidup Daniel, gak ada jalan yang namanya benar-benar mudah ya. Ketika kita benar. pengen bilang kayak misalkan nih ya, kita ngomong kita pengen jadi orang pinter ya kan, Hmm, jalannya ya hmm, hmm. harus belajar terus-terusan kan, dan itu Betul, benar-benar sampai SMA, sampai jadi profesor gitu kan. Dan betul, ketika kamu betul. bilang pengen jadi orang kaya pun jalannya juga enggak yang mudah. Nggak mau. Apalagi ketika kamu bilang kamu pengen hidupnya berdampak bagi Kristus gitu loh. Jadi kita jangan mikirnya, oh gue kalau mau ngejar sukses, gue tuh bisa loh, Hmm, apa ya, gue tuh bisa melewati satu rintangan demi rintangan lainnya. Cuma lucunya orang hmm. anak-anak Tuhan ya, ketika mau bilang hidupnya berdampak bagi Kristus, baru ada satu rintangan nyerah, ya kan? Baru ada Iya, satu hambatan betul. berhenti gitu kan? Udahlah Benar, berhenti benar, benar. pelayanan, nggak usah lagi Nah, pelayanan. Nah, lucu kan? hmm, Padahal ketika betul, iya. dia lagi ngejar pendidikan di sekolah misalkan, dianya Hmm, lupa bawa bawa PR, dia disetrap, dia dimarahin guru, dia disuruh lari keliling lapangan, dia mau gitu kan. Tapi mau kebetulan benar. pelayanan yang istilahnya cuman karena Tuhan lagi nggak denger doanya, ya mungkin juga dia lagi minta apa Tuhan lagi nggak jawab, dan dia dengan gampangnya, ah udahlah, gue udah males Gak ada urusan Tuhan-Tuhanan lagi. gereja, iya gue udah males urusan pelayanan, langsung Iya, iya. keluar, minta Keluar. resign apa. Nah itu kan Benar. hal yang memalukan ya kalau buat kakak Yes. gitu, karena gini, ketika lu buat hal-hal dunia aja lu berusaha mati-matian gitu ya, buat sukses, buat berhasil, buat kaya. Nah, ketika lu bilang lu pengen berdampak bagi Kristus, ya kalau ada masalah ya biasa aja, Bos, ya kan? Biasa Benar. aja gitu kok. Ya kan, nggak Saya usah dibuat heboh gitu kan. betul. Ketika kita ngejar hal yang duniawi aja, masalah banyak. Apalagi kita jadi anak-anak terangnya Tuhan gitu. Jadi Yes. ya kalau Setuju. pesan kakak ya bahwa ya kita ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu ya ya kakak hadapin dengan biasa aja. Kenapa? Karena kakak udah menghadapi yang lebih berat ada di dalam penjara kan. Gimana Hmm. orang orang tidur di sebelah kakak itu tuh dia itu Wow. mantan bunuh orang gitu kan. Dan
Dan itu tuh sebenarnya lebih bahaya loh. Ketika kita ceritakan tentang Yesus dan ternyata dia tidak terima ya, taunya dia Iya, mau langsung pukul kakak kan, bisa aja kan gitu kan. Ya betul kan? betul. Betul nggak? Benar Nah, betul. tapi Setuju, tapi setuju. kakak tetap tetap kakak ceritakan gitu dan ketika dia mendengar tentang Yesus, loh dia malah mulai menangis gitu. Dan Wow. lawatan Tuhan betul-betul terjadi dan dia betul-betul akhirnya memberanikan diri ya, dia berikan diri untuk melayani Tuhan ada di gereja karena di gereja di penjara karena di penjara itu dia punya gereja juga gitu dan dia mengabdikan diri ya walaupun hukumannya panjang 15 tahun tapi dia mengabdikan diri untuk melayani Tuhan ya kan nah jadi hal yang hal yang begitu berat seperti itu kakak udah lewatin ya kan masa istilahnya cuman ada hambatan yang seperti ya omongan orang omongan teman-teman lama masa kakak nyerah gitu kan jadi kakak Wow. tetap berjuang apapun hambatan dan Yes. rintangannya ya sama aja kayak orang berjuang buat mimpinya, buat suksesnya dia, buat pendidikan dia, ya hal yang sama juga kakak lakuin dalam pelayanan kakak gitu. Jadi nggak usah dibuat heboh kalau ada hambatan, kalau ada rintangan, B aja gitu ya. Karena kita Yes. mau mengejar apapun ada di dalam hidup ini pasti ada rintangan dan hambatannya. Benar. Nggak ada yang Betul, benar-benar mulus kan. Nah, betul. jadi dalam melayani Tuhan apalagi gitu. Kalau buat hal yang duniawi aja nggak ada yang mulus. Apalagi Hmm. kalau kita mau melayani Tuhan gitu. Jadi ya harus siap dan anggap semuanya itu adalah hal yang biasa aja. B aja gitu. Keren, keren. Kak, aku pengen tahu nih, Ya, menurut kakak, apa definisi kakak mengenai saat teduh? oke, saat teduh ya. Jadi Hmm. kalau saat teduh itu kalau bagi kakak adalah saat-saat intim, pribadi, private kita ya dengan pencipta hidup kita gitu ya atau dengan Tuhan. Dan itu Yes. adalah hal yang sangat indah gitu karena kalau buat kakak saat saat kita teduh itu saat teduh kita itu adalah waktu kita punya quality time bareng Tuhan. Ya bukan tapi bukanlah artinya bahwa oh berarti di jam-jam lain nggak ada waktu dengan Tuhan. Bukan yang begitu ya. Di jam-jam lain kita tetap berikan seluruh waktu kita untuk Tuhan. Tapi kan artinya gini, kayak orang lagi dalam pacaran ya. Betul. Ketika pacarnya lagi sibuk pergi kerja, satunya sibuk kuliah misalkan. Hmm. Apakah mereka jadi tidak ada pacaran? Kan enggak. Tetap Enggak. status mereka pacaran. Tapi Betul. ketika mereka ketemu dan mereka janjian ada di satu waktu yang sama, itulah yang benar-benar jadi quality time berdua gitu kan. Dan itu private, itu intim banget buat mereka mungkin saling tanya kabar, saling mereka cerita, oh saya di kantor begini, oh saya di kuliahan seperti ini. Nah itu kan tetap butuh gitu. Tapi ketika jauh, ketika lagi sibuk mengerjakan yang lain, ya tetap statusnya pacaran dan tetap mereka punya hubungan. Nah begitulah sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi kita harus punya waktu-waktu yang pribadi, waktu-waktu yang private kita dengan Tuhan, dan biarkan itu jadi apa ya, sebuah eh, ya apa ya kayak komunikasi gitu loh. Jadi bukan hanya kita yang ngomong terus nyerocos sama Tuhan, tapi belajar buat kita juga mendengarkan Tuhan. Nah, mungkin orang nanya, mendengarkan Tuhan caranya Nah, bagaimana? Ya iya, dari betul. firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan Iya, ada gitu kan? Bacalah betul. firman Tuhan. Mulai kamu lihat kalau mungkin masih bingung cara bacanya seperti apa, boleh buat buka renungan atau boleh juga ke akun kakak ini ya kan. Itu ada Betul. renungannya setiap hari juga jam setengah 7 pagi gitu. Nah, jadi itulah yang kita bisa lakukan ya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dan terlepas dari waktu saat teduh, ya tetap kita ini anaknya Tuhan. Jadi tetap ada hubungan ya kan, tapi kita punya waktu yang special time-nya gitu loh. Yang special time antara kita dengan Tuhan. Ya sama kayak tadi yang kakak bilang contohnya kayak pacaran itu. Mereka lagi sama-sama sibuk pun mereka tetap namanya pacaran. Oke. Bukan artinya Benar-benar. jadi putus kan, tapi tetap Benar. namanya pacaran. Tapi mereka pun akan planning set waktu yang benar-benar mereka bisa quality time bareng
mereka saling curhat, cerita tentang pekerjaan masing-masing. Nah, itu pun yang kita harus lakukan sama Tuhan. Ya, jangan ketemu Tuhan cuman lagi butuh, ya. Lagi Hmm. butuh, Tuhan aku lagi butuh uang, ya baru Hmm. rajin-rajin Tuhan angkat tangan, nyembah, ya Iya, kan. Seringnya iya. anak-anak Tuhan gitu kan. Lagi hidup Bener, sering, senang, sering. iya, Hmm. lagi hidup senang, lagi hidupnya bahagia, lupa sama Tuhan, ya Lupa. kan. Iya, iya, Lagi iya. banyak masalah, baru nyari-nyari Tuhan, ya. Baru cari. Iya, bener. Nah, iya jadi jangan yang seperti itu ya. Karena Betul. siapa sih orang yang seneng ya kalau misalkan pacaran ya, taunya cuman mau datang ketemu pacarnya cuma karena mau dibayarin makan misalkan. Cuma karena mau dibawa pergi jalan-jalan misalkan ya kan? Nggak ada yang Iya, iya. seneng kan? Ya Tuhan Betul, pun pasti. sama gitu. Ya Tuhan pun sama. Jadi kita belajar untuk punya hubungan yang genuine, hubungan yang asli. Apapun itu yang kita hadapin, apapun baik itu lagi sakit hati, lagi kepedihan, lagi ada masalah hidup, belajar punya hubungan yang genuine, hubungan yang asli, hubungan yang dewasa. Tetap bangun saat teduh setiap pagi, bangun mesbah setiap pagi. Ya, kita baca Yes. firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nah, itu tetap kita harus lakukan dalam keadaan apapun. Ya, kenapa? Karena kalau enggak jadi balik ke yang tadi gitu. Kalau kita datang cuman pas lagi ada masalah, ya sama aja kayak kita cuman mau ketemu pacar pas mau dibayarin doang. Ya kan Iya, bahaya, ya kan? iya, Jadi iya, kita iya. belajar punya hubungan yang asli ya. Mau Dani lagi keadaan apapun, tetap berikan waktu Tetap, ya. setiap pagi untuk Yes. datang kepada Tuhan. Nah, itu sih kalau buat kakak ya, buat saat teduh tuh pengertiannya kurang lebih seperti itu, Daniel. Kak, kadang ada yang tanya, Kak, boleh nggak sih kita saat teduh rame-rame gitu, bareng-bareng sama temen gitu, berkelompok gitu. Nah, apa tanggapan kakak kalau orang kayak gitu, saat teduhnya rame-rame gitu, Kak? Oke, ya kalau buat kakak ya saat-saat teduh mungkin ya kalau mau rame-rame itu bukan hal yang salah ya, itu kalian boleh lakukan juga ya, tapi tetap kalau bisa berikanlah tetap ada waktu yang private sama Tuhan gitu ya. Tapi Yes. kalau kalian lakukan dengan rame-rame pun itu hal yang boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi kan balik lagi gitu ya, kayak kalian nih pacaran ya, kalian pacaran, pergi sama teman-teman kalian, ya kalian tetap quality time bareng pacar dong, tetap ada kan, tapi Nah, ada teman-teman kalian, ya kan, dan itu boleh nggak? Boleh aja, ya kan, artinya kan hmm, pergi hangoutnya sama pacar dan teman-teman gitu kan, dan itu hmm, boleh-boleh aja, tapi pasti tetap butuh waktu yang benar-benar berdua, ngobrol, cerita, yang istilahnya ya nggak usah orang-orang lain tahu, cukup kalian berdua gitu kan. Nah, itu tetap ya kalau bisa harusnya tetap ada gitu. Jadi tetap diberikanlah waktu untuk kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Tapi jangan hilangkan waktu yang bareng teman-temannya gitu ya. Silahkan hmm, aja gitu. Kalau mau tetap ada sama teman-teman ya bukan jadi masalah. Silahkan tetap dilakukan. Tapi tetaplah ambil waktu ya, mungkin kalau masih susah waktunya ya paling enggak ya 10 menit pertama dalam setiap pagi kamu gitu ya berikan untuk Tuhan, atau ya mungkin kalau 10 menit masih susah 5 menit pertama dulu deh, mulai dari 5 menit pertama berikan untuk Tuhan pribadi, hubungan private. Nah setelah itu kamu mau lanjutkan dengan teman-teman kamu silahkan gitu. Jadi kalau saran kakak lebih bagus tetap ada ya hubungan pribadi dengan Tuhannya gitu. Kak, tadi ngomong pagi-pagi, Kak, banyak kan anak-anak Tuhan yang bilang, ah pagi-pagi saya sibuk sekolah, harus prepare ini buat itu, siap-siap, siap. Saat teduhnya malam-malam aja, pas mau tidur, tahu-taunya pas mau saat teduh, malah keburu bilang aminnya pas besok pagi bangun tidur. Nah, menurut kakak gimana tuh, Kak, kalau kayak gitu? Oke, ya sebenarnya itu hal yang wajar sih Daniel ya, karena kakak juga pernah di umuran kalian ya. Wah, ada Bro Yohanes. Halo Bro. Ya, jadi kakak pernah di umuran kalian juga ya kan. Jadi kakak tahu juga gitu bahwa ya pasti nggak yang mudah ya, apalagi kita paginya harus siap-siap sekolah, sarapan gitu kan, dan harus Hmm, berangkat ke sekolah, nanti kalau telat ya kan malah kena hukuman gitu kan. Nah, hmm, jadi kalau buat saran kakak gini, kalau memang kalian sulit buat bangun hubungan dengan Tuhan di pagi hari, ya ambil aja komitmen di malam hari.
Karena untuk masalah waktunya sih nggak ada yang saklek gitu ya, nggak ada yang wah kalau saya ambil hubungan dengan Tuhan gitu ya, ambil waktu saat-saat teduhnya di malam itu tuh jadinya dosa gitu. Nggak ada ya, nggak ada Ya, ya. yang nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi ya bangunlah hubungan dengan Tuhan sesuai dengan set set waktu yang sudah kalian sepakati gitu. Jadi contoh gini, Tuhan aku mau bangun hubungan sama Tuhan di setiap hari jam 9 malam. Ya udah, lakukan itu gitu. Jadi kayak ya apa yang kamu kasih komitmen sama Tuhan, ya udah jalanin gitu ya. Jadi tapi ya memang kok apa setting waktunya itu memang betul-betul juga harus sesuai dengan waktu yang betul-betul kamu bisa gitu. Jangan kamu janji-janji palsu ya kan. Ya kan banyak Nah, nih ya zaman-zaman sekarang ya kan. betul. Janjinya janji palsu kayak alamat palsu gitu ya. Jadi maunya cuman janjinya ini, prakteknya enggak gitu kan. Nah, Nah, itu yang iya. berbahaya ya. Itu Hmm. namanya kamu lagi belajar PHP-in Tuhan. Nah, Nah, bahaya kan gitu ya. Jadi setuju. belajar ya kalau memang kamu udah komitmen, memang bisanya malam, ya udah lakukanlah setiap malam gitu. Tapi kalau memang kamu bisanya pagi, ya lakukan setiap pagi. Kalau masih susah 15 menit, nggak apa-apa. Mulailah dari 5 menit pertama gitu. Atau kenapa gitu? Karena ketika kamu mulai dulu, ya ini udah kayak iklan Tokped ya, mulai aja dulu gitu ya. Nah itu setelah kamu mulai aja dulu, mungkin baru 5 menit ya. Nanti kamu jalan seminggu, akhirnya kamu makin, oh kayaknya kurang ya. Sama kayak orang pacaran ya kan. Betul. Waktu kita masih PDKT awal, ya kan, cewek ya, saat cowok masih deketin, paling kita cuma diterima chattingnya cuma dibales 5 menit ya. Karena ceweknya, ah ini apa sih cowoknya lebay gitu kan. Apaan sih deket-deketin gitu kan. Tapi kalau udah jalan seminggu, lama-lama kan ceweknya, loh kok ini cowok nggak ada chatting ya? Nah, udah mulai kecarian ya kan? Iya, iya, Nah, iya. begitu juga sebenarnya kita membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi, kalau kita udah mulai 5 menit pertama kita, pasti nanti udah jalan 1 minggu, udah jalan 2 minggu, kita akan mulai ada kecarian gitu bahwa, ih kayaknya kurang deh. Ah coba tambahin lagi jadi 10 menit gitu ya. Sampai akhirnya bertambah terus sampai ketemu bahwa ini waktu yang pas, kayak misalkan setengah jam atau 20 menit, kita benar-benar kayak, oh ternyata ini waktu gua yang paling tepat buat komunikasi, buat curhat, buat nyampein segala hal sama Tuhan, dan itu tidak mengganggu jadwal-jadwal yang ada selanjutnya. Jadi berikanlah waktu yang kalian betul-betul bisa komitmenkan gitu ya. Kalau bisa itu di pagi hari ya bagus ya, kasih waktu yang terbaik. Tapi kalaupun kalian bisanya memang masih di malam hari karena segala macam kesibukan, ya nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi silahkan untuk komitmen waktu dengan Tuhannya, Luar teman-teman boleh atur masing-masing gitu. keren, keren. Kak, kadang ada orang kan Kak, dia doanya apa gitu Kak, di saat teduh dia doa, tapi Hmm, ternyata kayak Kakak bilang Tuhan menjawab melalui firman-Nya. Tapi firman Tuhan yang dia dapat dia merasa kayak nggak sinkron gitu sama yang dia perlukan. Nah, apa itu berarti Tuhan gak berbicara sama dia atau Tuhan lagi salah sambung sama dia atau gimana? Nah, ada kadang orang yang berpikir kayak gitu. iya, iya. Jadi gini ya. Jadi kita itu jangan berpikir ya bahwa ketika nanya Tuhan itu, Tuhan tuh kayak mesin penjawab telepon ya. Jadi kalau kita nanya, Tuhan langsung jawab ya kan. Saya Iya, nanya saldo saya berapa gitu. Misalnya kita lagi telepon bank gitu kan. Terus iya, bisa itu mesin penjawab telepon jawab ya kan. Saldo iya, Anda betul. sekitar lima Hmm, ratus ribu rupiah gitu kan. Nah, iya, iya. kita itu jangan mikir Tuhan tuh kayak mesin penjawab telepon, teman-teman ya. Jadi, ingat statusnya ya. Kita ini adalah ciptaan. Tuhan itu pencipta kita, ya. Jadi, kita harus sadari ketika kita sampaikan sesuatu kepada Tuhan, ya. Kalau Tuhan masih belum jawab, ya haknya dia, Bos. Iya dong, dia Benar, kan benar, iya, iya. pencipta kita, ya kan? Dia Betul. kan pemilik hidup kita. Nah,
Cuman yang betul-betul jadi pegangan kita adalah walaupun kita merasa seperti Tuhan belum jawab sekalipun, ya, artinya kita masih belum tahu nih mau ke arah mana, seperti apa. Kita itu diberikan yang namanya iman, ya, yaitu adalah Ah, percaya. Nah, betul. itulah kita punya kepercayaan kepada siapa yang pegang hidup kita. Itu jauh lebih berharga ya daripada kita tahu oh apakah masa depan saya seperti apa atau Tuhan mau bawa saya ke arah mana. Kalau kita tahu siapa yang pegang kita, contoh gini deh, ini yang paling gampang banget, ini yang paling simple ya. Kamu lagi pergi sama mama dan papa kamu, misalkan Daniel ya lagi pergi sama mama dan papa Daniel ya, lagi pergi ke jauh gitu, misalkan mau pergi ke daerah Bali lah misalkan ya, tapi Oke. naiknya Ya, mungkin perjalanannya naik mobil ya, tapi oke. nanti ketika mau nyebrang ke Bali itu udah nggak ada naik mobil, kalian cuma jalan kaki sampai ke Bali, dari Surabaya sampai ke Balinya kalian jalan kaki. Ini contoh aja ya Daniel ya, nggak Iya, usah iya, iya. mikir bakalan kejadian gitu ya. Nggak. Nah, kamu lagi jalan nih, tahu sih sebenarnya pengennya pergi ke Bali gitu kan. Hmm. Terus tiba-tiba nggak ada tahu gimana ceritanya, Daniel sama papa dan mamanya misalkan itu dapat telepon ya, dapat telepon bahwa oh iya kalian harus pulang dulu, lagi ada urusan nih. Kalian jangan pergi ke Bali dulu. Nah, Hmm. kira-kira nih ketika Daniel pulang, apakah Daniel takut kayak misalkan aduh, gimana ya? Nanti saya jadi nggak ada jadi jalan-jalan atau Daniel tetap ya udahlah orang saya masih bareng ortu saya kok kayak maksudnya ngapain gua harus khawatir gitu kan mau ada telepon karena Betul, kenapa juga pasti ada papa dan mama yang menyelesaikan kan betul. gitu. Ya, Nah, betul. pasti kan kamu akan pilih yang seperti itu kan Benar. dibanding kamu harus ya udah deh papa mama silahkan papa dan mama pulang saya akan jalan sendiri menuju ke Bali gitu kan. Nah, Iya. apakah Daniel berani? Enggak kan? Enggak. Ya, ya. Iya kan, pasti Ya, ntar gue malah diculik lagi di tengah jalan ya kan. Nah, ya. berarti itu menunjukkan bahwa ketika kita tahu siapa yang pegang tangan kita, itu jauh lebih berharga daripada kita tahu tujuannya mau ke arah mana. Itu jauh lebih berharga. Karena ketika Daniel tahu bahwa yang megang tangan Daniel adalah papa dan mama, even tujuannya batal pergi ke Bali, Daniel tetap tenang. Kenapa? Lah ini yang pegang gue bokap nyokap gue sendiri. Benar. Gue dari Betul. kecil udah diurusin mereka. Nggak mungkin Benar. mereka berbuat jahat sama hidup gue. Ya, Benar. beda Ya, kalau Daniel misalkan, wah udahlah papa mama silakan pulang ya, Daniel tetap berangkat sendiri. Nah Daniel nggak ada tahu siapa yang megang Daniel ya kan. Daniel ya, pasti lebih lebih takut ya kan, ya bisa aja nanti di jalan kenapa-napa ya, ada perampok betul. ada apa kan nggak ada yang tahu ya Ada kan. tahu ya. Iya, Betul. tapi ketika kita tahu siapa yang pegang hidup kita, siapa yang pegang eh, perjalanan kita, itu kita ada rasa tenang, ada rasa percaya bahwa kita tahu bahwa mau ke manapun itu kita tenang karena kita tahu ini yang pegang kita ini bertanggung jawab penuh buat hidup kita. Sama kayak Oh, Daniel tadi. Daniel betul. percaya sama papa dan mama. Kenapa? Karena papa dan mama bertanggung jawab penuh buat hidup Daniel. Betul. Wow. Gitu. Jadi hubungan sama Tuhan juga seperti itu. Dahsyat, Gitu. dahsyat. Pastor, kenapa Oke. sih mau sampai ngambil S2 teologi, Pastor? Iya, jadi kemarin itu sebenarnya kakak tuh nggak ada mikir bakal terlibat lebih lanjut dalam pelayanan ya. Karena kakak kan mikir setelah keluar penjara ya kayaknya siapa sih orang yang mau percaya gitu ya sama kakak gitu kan. Apalagi kakak udah bekas ex-napi segala macam. Cuman ya itulah yang kita tidak pernah mengerti ya jalan-jalannya Tuhan. Ternyata memang kakak dibawa untuk masuk lebih dalam dunia pelayanan ya bahkan ya bisa merintis akun ini juga gitu kan. Nah, itu jadi sebuah tanggung jawab gitu bahwa ketika Tuhan percayakan, kakak jadi mikirnya, loh kok gua kayak misalkan ya ada yang ngundang dari mana.
Nah, kalau kakak tidak mempersiapkan diri, kakak juga takut gitu. Takutnya apa yang kakak sampaikan itu bisa aja salah, ya. Bisa aja menyesatkan orang. Karena dulu kakak punya pengalaman seperti itu kan, yang tadi kakak bilang. Iya, iya, iya. Kakak tuh punya pemikiran bahwa ikut Tuhan tuh pasti berkat, berkat, berkat gitu Iya, kan. Dan itu kan jadi suatu hal yang ya ujung-ujungnya jadi buat kakak jadi salah salah pandangan gitu kan. Dan nah itulah yang akhirnya mengingatkan kakak gitu, oh berarti gue harus mempersiapkan diri gue, jadi ya lebih bagus kakak ambil sekolah gitu ya, jadi kita punya bekal yang baik sehingga apa yang kita sharing, kayak misalkan nih ya, contoh dalam renungan saat teduh kakak setiap hari kakak sharing, jadi kita benar-benar sharing apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Nah kalau kakak nggak ada ngambil sekolah, bisa-bisa kakak ngajarin orang kayak yang dulu lagi gitu kan, bahwa oh ikut Tuhan iya, berkat iya. berkat berkat berkat. Nah, nanti taunya ada yang kecewa, taunya Tuhan Iya. tidak melakukan seperti yang dia inginkan ya kan, nyalahinnya Tuhan. Nah, padahal memang Tuhan kalau kita dengan pandangan yang benar ya, ya perjalanan dengan Tuhan itu bukan tanpa derita, tapi perjalanan sama Tuhan dia selalu beserta ya. Jadi perjalanan dengan Tuhan bukan tanpa derita, tapi perjalanan bersama Tuhan, Dia selalu beserta. Itu Ah, firman yang ngomong, ya. Itu firman yang ngomong bahwa Tuhan menyertai kita. Bukan Tuhan bilang kamu akan pergi tanpa derita, ya kan? Tapi tidak. Tuhan akan menyertai kamu. Immanuel. Nah, itulah yang kakak bilang bahwa kakak perlu ngambil sekolah itu. Jadi kakak bisa mengajarkan apa yang benar. Dan puji Tuhan sampai hari ini renungan saat-saat teduh kakak ya benar-benar diterima dan bisa memberkati banyak orang. Bahkan selama sepanjang kakak buat akun nggak ada pernah singgungan dengan akun-akun yang satir ya. Mungkin Daniel tahu ya, ada gereja Iya, palsu lah atau yang lain gitu iya, kan. Nah, iya, nggak iya. ada yang pernah singgungan ke kakak, nggak ada yang pernah coba nyerang renungan kakak. Jadi ini mungkin jadi sebuah apa ya? Jadi semacam bahwa ya ternyata apa yang kakak sharing pun adalah hal yang benar sesuai dengan Benar. firman Tuhan gitu. Itu sih mungkin ya yang kakak bisa sharing teman-teman. Wow, luar biasa. Kakak, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak, 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 banyak terima kasih kakak untuk waktunya, untuk kesediaannya, Wow, untuk sharing-sharingnya. Benar-benar aku pribadi merasa terberkati. Aku yakin kita semua pasti merasa terberkati yang nonton. amin, Terima amin. kasih banyak. Kakak, mungkin sebelum aku menutup live pada sore malam hari ini, kakak, izinkan aku untuk merangkum sedikit dari pembicaraan kita. Habis itu aku minta tolong kakak untuk mungkin mendoakan setiap kita kak yang ada pada sore hari ini kakak. Oke, So, siap Daniel. semuanya yang Silahkan. hadir pada malam hari ini, terima kasih banyak. Aku mengucapkan banyak terima kasih untuk waktunya, kesediaan kalian semua untuk nonton pembicaraan kita semua pada sore hari ini. Mungkin sedikit saja untuk merangkum pembicaraan dari tadi. Teman-teman, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ikut Tuhan gak selalu gampang, pasti ada kesulitan, pasti ada kerikil, pasti ada gunung, pasti ada batu yang besar, tetapi percayalah kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti dapat melewati semua itu. Ingat perkataan Amin. Musa di dalam kitab Keluaran, bila engkau tak besertaku, aku tak Yes. akan berjalan. Itulah sebuah Amin. perkataan yang selalu harus ada dalam hati dan pikiran kita kalau kita mau berjalan. Minta dia untuk tuntun kita, biar kita bisa melewati semua itu. Melayani Tuhan juga bukan untuk mendapatkan berkat. Melayani Ya. Tuhan bukan untuk kita mencari-cari keuntungan. Tidak ada keuntungan yang didapat dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan kita lakukan karena kita tahu Tuhan sudah berbuat baik sama kita. Makanya kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan, kita melayani dia. Itu bukan sebagai pengorbanan kita, tetapi sebagai rasa syukur kita Yes. atas nafas yang telah diberikan, atas kesehatan yang telah diberikan, atas semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita mengucapkan syukur, gratitude kita lakukan sebagai Yes. satu pelayanan kepada Tuhan. Dan akhir hari ini, apapun kesulitan yang kau hadapi,
jangan menyerah, jangan berpikir Tuhan gak sama engkau. Memang Ya. pelayanan dan lain sebagainya pasti ada kesulitan, pasti ada masalah. Saya pun pribadi mengalaminya, tapi itu bukan berarti kita easy give up sama pelayanan, gampang Yes. ninggalin Tuhan, gampang kecewa sama orang-orang. Ingat saudara, pandang Yesus, seorang yang Ya. tidak pernah kecewa sama kita. Walaupun dia dinyangkal oleh Petrus pun, dia tetap masih Ya. mengasihi Petrus. Walaupun kita Amin. berkali-kali mengkhianati dia pun, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi ingat, terus setia sama Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Pastor David, boleh aku minta tolong Pastor Kakak untuk berdoa? Oke, yuk teman-teman kita sama-sama satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami kembali datang padamu Tuhan, mengucapkan syukur buat sesi live IG pada sore hari ini. Kami percaya bahwa setiap kata yang ditaburkan baik oleh saya, baik juga oleh Daniel, ini menjadi berkat Tuhan bagi setiap yang mendengarkan. Mungkin pada saat ini Tuhan banyak teman-teman yang lagi mendengarkan, lagi banyak pergumulan hidup. Mungkin ada yang lagi kehilangan pekerjaan. Mungkin saat-saat ini lagi mendengar dari Wisma Atlet, lagi terpapar COVID, atau mungkin lagi ada yang isolasi mandiri Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat apapun pergumulan yang kami boleh lalui. Mungkin kami masih belum tahu, kami bakalan Engkau bawa ke arah yang seperti apa. Baik dalam pekerjaan, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, ataupun dalam hal-hal lainnya. Tapi biarlah melalui sesi live IG pada hari ini, kami mempunyai sebuah kekuatan baru, pengharapan baru. Mungkin kami tidak tahu kami mau dibawa ke arah yang mana. Tapi apa yang kami tahu adalah bahwa kami tahu siapa yang pegang hidup kami. Siapa Amin. yang pegang tangan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, sehingga kami tidak perlu ragu. Selama yang pegang itu menjamin hidup kami, bahkan dia korbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan, untuk menebus setiap kami dari dosa. Masakan hal-hal yang istilahnya khawatir, ketakutan, dia tidak pikirkan. Pasti dia lebih pikirkan daripada kami, daripada setiap kita yang pikirkan. Karena itu, belajar untuk percaya dan belajar untuk berserah, karena masalah tidak pernah membuat kita menyerah, karena justru masalah mengajarkan kita untuk berserah. Karena itu, kami mau belajar untuk semakin berserah kepadamu. Apapun pergumulan yang teman-teman lagi hadapi di sore hari ini dalam perjuangan ada di tengah-tengah masa-masa pandemi, biarlah kami terus berserah dan percaya bahwa Engkau Allah yang pegang kendali sepenuhnya ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami juga menyerahkan Daniel untuk terus Engkau pakai sebagai hamba-Mu, sebagai alat-Mu, dan biarlah terus Engkau pakai dia Tuhan dalam pelayanannya apapun Tuhan, biarlah semuanya hanya bagi hormat dan ketermuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih kami boleh jumpa melalui live IG. Kami percaya bahwa setiap kami punya tujuan yang spesial ada di hadapan-Mu. Karena itu Tuhan, biarkan kami belajar untuk belajar percaya dan berserah bahwa kami tahu Engkau Allah yang pegang kendali sepenuhnya. Karena itu Tuhan, kami juga menyerahkan buat setiap teman-teman juga yang akan melanjutkan aktivitas pada malam hari ini. Biarlah kami terus berjalan dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa juga untuk Pastor David yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan, Bapak Oke. kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk Kakak David, Tuhan yang sudah melayani kami, Tuhan. Sungguh Tuhan sebuah kebahagiaan bagi kami, Tuhan, untuk kembali mengerti, belajar tentang firman-Mu, Tuhan, tentang saat teduh ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanannya Kak David, Tuhan. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini, Tuhan, dengan lebih dan lebih dahsyat lagi, Amin. Tuhan. Kemanapun dia Yes. melangkah, pembela tanda-tanda heran mujizat selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Bapak, Yes, Tuhan. biarlah Tuhan kemuliaan-Mu semakin dinyatakan Tuhan melalui kehidupannya, pekerjaannya, Amin. pelayanannya Tuhan.
Kau berkati keluarganya Tuhan, kau bentengi, kau lindungi, kau jagai Bapa. Biarlah kehendakmu senantiasa terjadi Bapa atas Kak Dewi dan keluarganya Bapa. Kau perluas pelayanannya Bapa. Kami juga memberkati Tuhan pelayanan bagi saat teduhku ministry ini Tuhan. Biarlah semakin dapat Yes, menjangkau Tuhan. jiwa-jiwa lebih dan lebih lagi Tuhan. Bapak kami percaya Tuhan ada ratusan ribu jiwa-jiwa lagi Tuhan yang akan dimenangkan melalui Amin, Tuhan. Instagram ini ya Bapak. Kami memberkati setiap pelayanan ini Tuhan. Bila setiap orang yang membacanya Tuhan dapat merasakan Engkau dan dapat mengalami Engkau Yes. pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan Kakak David, keluarganya, pelayanannya semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. banyak Kakak untuk waktunya. Tuhan Yesus Sama-sama, memberkati Daniel. Kakak Ya, berlimpah. thank you juga Thank you buat Kak. kepercayaannya. Semangat terus ya, Yes, Daniel, melayani yes, Tuhan. pasti. Amin. Thank you God Kakak. bless. Yes. Thank you semuanya yang udah hadir pada sore hari ini. God bless you all. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Enggak, minggu depan aku akan kembali di jam 7 sore, saudara-saudara. So, stay tuned, stay safe, stay healthy. God bless you all. Good night. Bye-bye. Bye semua. God bless.